Dulu waktu masih kecil, ketika saya masih kecil itu kelas 3 SD, masalah tahun 83, itu ada gerhana matahari total lewat Semarang. Saya tinggal di Semarang. Gerhana matahari totalnya lewat tempat saya. Itu semua orang harus masuk rumah, tidak menyaksikan gerhana yang spektakuler itu. Padahal gerhana lewat di atas. Yang dipublikasikan adalah bahaya gerhana bisa mengakibatkan buta dan sebagainya gitu ya. Rumah itu ditutupin semua. Ayah saya masih ingat aja, ayah saya itu nutupin semua lubang udara itu kita tutupin gitu ya, sampai bener nggak ada cahaya yang masuk. Terus kita ngelihat gerhana dari TV yang disiarkan oleh televisi. Nah, waktu itu saya juga mikir kan gitu, nalarnya kan jalan lagi nih. Nah, itu yang rekam emang nggak ngelihat kan gitu. Kalau ini rekam boleh, masa kita nggak boleh keluar gitu kan. Nah itu yang membuat saya ini sesuatu yang istilahnya nggak boleh terjadi lagi lah artinya. Dan menurut saya itu sesuatu yang harusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya, kalau sudah dapat, ini udah ada. Kita ada dua teropong utama sama finder. Jadi harus dibuatkan filter dua-duanya. Ya, finder dibuatkan. Filternya mereka beli lembaran. Jadi nanti dibuatkan dudukannya yang pas. Kayak kertasnya. Kubah ini dibuat dengan sistem dua rel sehingga memungkinkan kita mendorong dengan cukup ringan. Di samping ringan juga cukup aman. Teropong ini menggunakan mounting bertipe equatorial mount dan dia dapat bergerak otomatis ke posisi yang akan kita lihat. Sekarang saya akan mengarahkan teropong ini ke arah matahari. Oke, bergerak ke arah matahari. Yuk. Yuk. Kelihatan mataharinya? Enggak. Kuningnya ada nggak? Kuningnya ada. Kuning bulat? Enggak. Kuning bulat nggak ada? Oh, ada gede-gede. Ya, gede gitu ya? Iya, itu matahari keseluruhan. Ini merupakan kamera yang akan kita pakai dalam ekspedisi nanti. Bisa dilihat, kamera ini chipnya ukurannya cukup kecil dan kita akan menggunakan teropong yang juga kecil untuk dipasangkan dengan kamera ini. Kita berharap bisa merekam aktivitas matahari dengan cukup cepat. Kamera tipe yang lain lagi, kameranya kecil dan ini kita peruntukkan untuk pengamatan hidrogen alfa. Dengan pengamatan hidrogen alfa dan visual itu diharapkan kita bisa mengukur berapa ketebalan atmosfer di permukaan matahari. Kita menggunakan teropong yang kecil untuk mengamati gerhana matahari di pangkalan nanti. Kita akan coba. Tentunya untuk teropong kecil ini kita menggunakan solar filter. Jangan pernah melepas solar filter dalam pengamatan matahari. Kurang lebih seperti itu beberapa peralatan yang akan kita bawa dalam ekspedisi nanti. Sedangkan teropong besar ini akan kita tinggal dan akan digunakan untuk pemotretan dari sini secara langsung untuk pengamatan gerhana matahari sebagian. Berarti lo wihan ianya tadi
Mana gunting? Gunting ya. Aku bayar supon dari toko. Mana gunting? Ya, ide yang kemarin juga kan bahwa Borobudur satu daerah sih kayak Manonaami gitu. Nah, itu kan satu kesatuan juga tuh. Iya, full. Dimasukin sini semuanya tas-tas. Tuh kan, jadi tahu. Semua barang tas masuk sini, Mas. Siarek. Stiker VIP masih ada nggak? Stiker VIP masih. Saya itu semalam nyewa mobil karena untuk biar itu mau saya kantongin buat ya. Saat ini kita ada di Pantai Terentang. Bisa kita lihat, ini merupakan H-1. Cuacanya cukup cerah, meskipun berawan, tapi posisi matahari bisa kita lihat dengan sangat jelas. Semoga besok kita juga mendapatkan cuaca yang seperti ini. Sekarang kita mau mencari lokasi pengamatan yang kita peruntukkan bagi publik. Jadi di area di sini, ini merupakan area yang digunakan untuk penelitian. Sehingga antara penelitian dan publik dipisah agar penelitian bisa berlangsung dengan baik, publik pun juga lebih nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengamatan. Tenda ini harus ada, merupakan salah satu kelengkapan ketika kita melakukan observasi gerhana matahari total yang waktunya terjadi pada pagi hari. Jadi kita perlukan tenda ini karena peralatan harus sudah standby dan sudah harus bisa beroperasi dengan benar sejak nanti malam. Oke, dan baik, kita berbincang-bincang tentang bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal menyongsong gerhana matahari total yang direncanakan besok akan terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum Pak Erdaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin masyarakat kita ingin tahu tentang bagaimana kesiapan kita untuk menyongsong besok hari tentang gerhana matahari total yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, dan kami yakin pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal ini sudah melakukan persiapan yang cukup matang. Bisa dijelaskan Pak? Baik, persiapan kami memang sudah kami lakukan sejak 1 tahun yang lalu, di mana ketika kami mendapat berita dari para peneliti khususnya Pak Hendro bahwa Bangka Tengah dilewati gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret besok, kami sudah melakukan beberapa persiapan. Hanya Indonesia yang bisa menyaksikan fenomena gerhana matahari total ini. Meski demikian, tidak seluruh wilayah di Indonesia bisa menyaksikan. Salah satu yang dapat menyaksikan itu dari Pantai Terentang di Bangka Tengah ini. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kita sejak tahun 2014 sudah melakukan koordinasi dengan Bapak Bupati dan sudah mendapatkan support yang luar biasa dari pihak Pemda setempat, Pemkab setempat untuk
pengamatan gerhana matahari total kali ini. Jadi tahun ini mirip sebenarnya kejadiannya dengan tahun 83, yang membedakan tahun 83 pemerintah menahan masyarakat untuk melihat, gitu ya, kalau boleh dikatakan melarang, gitu. Sedangkan tahun ini kita di pemerintah kita lihat menganjurkan untuk melihat gerhana matahari total ini. Saya rasa event ini sangat penting, bukan penting, sangat penting. Karena ini promosi gratis dari Allah SWT. Dan ini membuat orang tertarik untuk datang ke daerah kami di Terentang, Kabupaten Bangka Tengah ini. Sehingga event ini betul-betul kami persiapkan sebaik mungkin, kami kemas sebaik mungkin agar lebih menarik lagi. Karena bagaimanapun juga setiap event yang ada itu harus dikemas dengan baik sehingga memberikan kesan yang baik kepada semua pengunjung ataupun wisatawan. Momen kayak gini kan momen yang sangat boleh dikatakan sekali seumur hidup. Betul. Ya. Ya, ya. Betul. Ini peralatan kita. Terus ini yang kita siapkan untuk ke masyarakat. Tuh. Dan kesan ini, dia sudah begitu ininya. Ya, nanti dia otomatis sudah dilengkapi dengan GPS. Jadi sebenarnya secara sistem, kalau misalkan ini mati pasti tadi ya. Iya. Di setting awal aja. Dia akan mencari. Dia langsung menyari ke arah matahari. Berarti nanti detik per detik dia bergerak, Mas. Detik per detik dia bergerak dan tracking, mengikuti terus. Mengikuti sehingga secara otomatis. Sehingga nanti kita nggak perlu lagi begitu-begitu. Betul, nggak perlu. Masyarakat tinggal tip kelihatan seperti itu. Kira-kira tingkat kepuasannya berapa detik masyarakat bisa melihat satu orang? Satu orang maka rata-rata sekitar 5 detik ya. 5 detik. 5 detik itu sudah cukup lama ngintip ternyata. Iya. 5 detik ya. Jadi karena kita sediaannya banyak, nanti harapannya semuanya sempat untuk melihat fenomena gerhana. Tapi ketika saat total kita nggak perlu pakai ini, kita harus langsung. Ya, kacamata ini semuanya lepas. Kacamata matahari itu tidak boleh dipakai lagi. Udah lepasin, liatin keindahannya. Saat total karena itu sangat indah sekali. Jadi aman ya, Pak? Aman. Nah ini tadi karena nanti banyak masyarakat, besok kita akan lakban ini Pak. Kita lakban, soalnya khawatir ketika sedang ngintip ini dilepas. Tadi pagi sudah komunikasi sama konsultasi ke Pak Bupati. Jadi kita ada 10 teropong itu nanti akan dibagi jadi 3 teropong itu untuk melayani tamu VVIP. Terus 2 teropong untuk para penyandang disable itu di sebelah sana. Terus 5 lagi bebas mau di mana. Nah jadi mungkin habis ini kita coba ke lokasi, terus sambil berbagi siapa yang melayani para tamu, siapa yang di bagian anak-anak disabel, terus siapa yang masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang ditunggu oleh umat Islam dan seluruh penduduk di Indonesia, yaitu gerhana matahari total. Pagi ini saya akan berangkat dan bisa dilihat jalan semakin lama semakin ramai, semuanya antusias untuk menuju ke Pantai Terentang di Bangka Tengah. Dalam perjalanan menuju ke lokasi Pantai Terentang bisa dilihat sangat macet sekali, dan kita juga bisa lihat di sisi sebelah kanan kiri jalan semua area halaman rumah menjadi area parkir kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Kita lihat suasana di sekitar, masyarakat sangat antusias sekali. Mereka sudah menunggu sejak matahari belum terbit. Sekarang waktunya memang belum terbit matahari, jadi masyarakat menunggu terbitnya matahari. Oke, baik. Hari ini kita berada di lokasi pengamatan. Maaf Pak.
Kebetulan di samping saya ada salah seorang peneliti handal, Bapak Asep dari UPI, yang juga turut mengabadikan dan melakukan penelitian. Area ini memang dibatasin khusus untuk area pelatihan, tapi kita bisa lihat cukup banyak masyarakat yang hadir di sekitar area penelitian ini. Mungkin bisa cerita sedikit Pak tentang rencana penelitiannya Pak? Kami dari UPI banyak yang kita lakukan, ada di air, di udara, kemudian ada di darat gitu ya. Itu ada tiga model ya. Yang di air itu sedang dilaksanakan sekarang, yang mengukur tinggi permukaan penyusutan air. Kemudian di udara ada AWS, kita punya AWS. Kemudian yang di darat kita ada bandul bisnis, selain juga teropong. Saya kira gitu Mas. Baik Pak, luar biasa. Semoga cuacanya mendukung, meski agak khawatir juga karena kayaknya kalau kondisinya seperti ini kontak satu kita tidak bisa melihat. Iya. Nah, tapi semoga Allah berkenan untuk membuka dan memberikan kesempatan kita untuk mengamati kontak satu. Baik, bisa kita lihat di sini beberapa instrumen sudah terpasang. Ada AWS, ada teleskop yang terdiri dari 4 atau 5 instrumen sekaligus bisa dilihat dalam satu mounting. Terus juga di sebelah sini dari tim Imah Noong, tim kita di sini sudah menyiapkan dengan peralatan yang sederhana. Bisa kita lihat di sini embunnya luar biasa, ya, sangat berembun. Di sana juga beberapa penelitian lain juga sudah melakukan persiapan. Baik, kita akan menuju ke lokasi kacamata matahari terbesar yang sedang disiapkan. Kita lihat sini kacamata terpanjang di dunia. Kita sering sebut sebagai the longest solar eclipse in the universe. Ini merupakan kacamata dengan 9 lubang menandakan 9 Maret. Satu lubang di sini punya lebar 30 dan lebar 30 dengan tinggi 55 cm. Insya Allah Muri akan datang untuk memberikan penghargaan buat kacamata matahari terpanjang ini. Ini merupakan tampilan kacamata matahari terpanjang dari sisi depan. Kita desain dengan motif batik se-Indonesia karena menggambarkan bahwa gerhana matahari tahun ini khusus melewati Indonesia. Itu bahannya dari apa Pak? Kita pakai black polymer. Black polymer ND5. Oh, rekor dunia. Dan sebagai Dewan Kehormatan Rekor dunia nih. mendapat kehormatan yang sangat jika Bapak bisa menyerahkan rekor ini kepada Imah Noong sebagai kacamata gerhana matahari terpanjang. Dan rekor ini juga bukan hanya rekor Indonesia maupun rekor dunia. Imah Noong atas nama sampaikan selamat, apresiasi. Sabar. Terima kasih. Muri hari ini sangat mengapresiasi apa yang telah Pak Hendro dan tim melakukan inovasi seperti yang bisa dilihat di belakang ini. Hari ini juga sebenarnya hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya sejak 1983 gerhana matahari total itu melewati Nusantara kembali. Dan kami melihat antusias masyarakat di sini juga rasanya lumayan terharu juga. Iya Pak, luar biasa macet-macet segala gitu. Ini lebih ramai dari Lebaran Pak. Lebih ramai daripada Lebaran ya. Kacamata sunglass itu berbahaya, jadi jangan melihat pakai sunglass. Mata kita tidak mempunyai sensor rasa sakit, jadi kalau rusak tidak terasa sakit, ya. Nah, itu juga tidak dianjurkan, ya. Tidak dianjurkan pakai film, itu tidak dianjurkan. Sayangin matanya lebih mahal daripada apapun ya. Jadi
Kalau di foto nggak apa-apa loh. Ya. Saat ini mataharinya masih tertutup awan, tapi bulan yang menutupi mataharinya sudah sekitar 80%. Nah, sekarang intensitas mataharinya sudah jauh menurun dibanding yang tadi karena tertutup oleh bulan. Ya. Terasa juga perubahan temperatur yang kita rasakan. Begini. Kita bisa lihat matahari semakin hilang, bentuknya semakin tipis sabitnya karena tertutup oleh permukaan bulan, oleh piringan bulan. Mungkin sekitar 5 menit lagi kita akan melihat fenomena yang sangat-sangat mengagumkan, mungkin hanya sekali seumur hidup kita. Kita tunggu saat itu. Ya, siapa? Beberapa saat lagi. Ya, silakan lihat langsung Bapak Ibu. Lepas kacamatanya. Lepas kacamatanya. Gerhana matahari telah terjadi secara total. Ya, ada corona bisa dilihat dengan jelas sekali. Silakan Bapak, teleskop bisa dilepas filternya. Dan dilihat. Totalitas sudah berlalu. Sekarang memasuki fase sebagian kembali. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah, syukur. Terima kasih sudah bisa menyaksikan kehebatan